paham liriknya. Itu pas udah belakang-belakangan ini tuh ternyata lagu yang selama ini gue denger maknanya sedalam ini. Nah, gitu. Dan ternyata lagu yang lu artiin itu tergantung perasaan lu sebenarnya. Iya, artinya kayak kan? gitu. Oh, itu Kalau asik lu sih. lagi sedih-sedih banget nih, ini sedih banget nih lagu nih. Nah, relate. Masuk yang tadi ya. Siap. Kayak lagunya Payung Teduh tuh yang perempuan sedang dalam pelukan. Awalnya gue denger itu gue mikirnya kayak wah ini lagu asmara nih. Ternyata ketika gue tahu dari penulisnya langsung dia bilang sebenarnya lagu itu diciptain buat anaknya sendiri. Wah itu gue bilang wah anjir ternyata umum juga. Itu keren tuh kayak gitu tuh. Kalau lagu gue lebih suka memang yang basicnya puisi atau dari sajak-sajak gue suka yang kayak gitu karena kadang ini pembawaan aransemennya tuh nggak sesuai apa yang pernah gue baca di puisi, jadi menarik gitu. Kayaknya mau ada hal lain yang disampaikan sama musisinya dari sebuah puisi Tersirat. Kayak yang viral tuh yang rame tuh kemarin si Kepada Nur. Oh si Siapa namanya? anjing dulu. Siapa ya? Panji Sakti. Oh tahu lah Kepada Nur. Nah itu kan mungkin sebelumnya gue tahu sedikit cerita tentang puisinya itu. Si penulis puisinya ini memang untuk Nur, emang buat cintanya dia kepada Nur. Tapi setelah Panji Sakti pengen dibuat musikalisasinya, itu ada katanya itu nyanya N-nya itu dibesar. Jadi maknanya bukan ke Nurnya doang, bukan ke perempuan doang, tapi bisa ke Tuhan. Itu bangke yang kayak gitu-gitu tuh apa namanya ya? Bisa dibilang ngena banget. Mas sastra kacau sih. Lo kalau misalnya bikin karya sastra tuh kayak gak ada habisnya. Maksud gua pasti bakal ada muncul hal baru. Jadi terus improve selama perkembangan zaman. Tuh kerennya sastra. Dan kalau film itu yang kayak tadi dibilang memvisualisasikan karya sastra. Makanya kebanyakan juga penulis jadi anak film. Iya kebanyakan ya. Pasti larinya ke sana juga ya. Karena emang berkaitan juga. Banyak berkaitan juga. Mungkin dia merasa tidak puas karena hanya menyampaikan secara kata-kata. Dia pengen kayak, gua kayaknya mau memvisualisasikan ini. Dan kayaknya lebih cuan kalau dibikin. Nah, kayak gitu. Iya. Karena pertanyaan pertama dari nyokap gue tuh kenapa lu masuk pas gue bilang gue mau masuk sastra lu mau jadi apa kan gitu ya. Ternyata Sebenarnya banyak. Bisa kemana aja. Cuman tergantung hokinya lu aja itu. Iya benar. Sastra, keren. Sastra pun banyak kan. Maksudnya sastra bahasa, sastra ya film, luas sih. Capek sebenarnya belajar sastra. Cuman serunya itu sastra tergantung perspektif orang masing-masing. Maksudnya lu nggak bakal bisa ngecap atau ngejudge bagus jeleknya tuh nggak bisa. Kalau menurut gue ya, karena ya itu sastra harus bergantung dengan perspektif orang masing-masing. Belum tentu lu ngomong karya sastra orang ini bagus di mata orang lain kan belum tentu bagus juga. Ya. Tapi kalau biasanya karya sastra yang jelek, kalau perspektif satu orang jelek, yang lain jelek berarti jelek dong. Bisa jadi. Cuma pasti ada yang bilang bagus. Ada yang bilang bagus. Penulisnya sendiri. Oke. Atau orang tuanya. Nah, pacarnya. Perspektif dong. Iya. Nah kan sekarang nih era-era digitalisasi ya maksudnya. Era-era mulai masuknya ke era-era modern gitu. Nah menurut lu apa namanya?
buku itu yang masih menjadi buku benar-benar buku fisik itu penting gak sih atau nggak usah lah? Karena kan sekarang orang udah mulai pakai HP, Baca di HP. baca di HP, terus orang juga sekarang tuh lagi adanya TikTok apalagi kan, terus YouTube. Nah menurut lu fisik itu penting gak sih untuk menurut lu itu? Oke, gua boleh ngasih pendapat gua apa ya? Menurut gua secara fisik buku itu penting banget. Kenapa tuh? Karena kalau experience balik lagi. Kalau lu baca di HP atau di komputer atau laptop yang basicnya tuh digital melalui cahaya gitulah ya. Itu nggak asik menurut gua. Kalau membaca melalui HP tuh nggak asik, cepet capek. Ya gampang ke-distract juga ya? Iya, gampang ke-distract. Apalagi kalau misalnya di HP tuh layar segini, Bos. Oh iya. Nggak leluasa ya? Nggak leluasa. Kalau di buku tuh lebih enak aja, experience-nya lebih enak. Feelnya lebih dapat sih sebenarnya baca buku juga. Sama aja kayak film. Ya. Sama aja kayak film, sumpah. Kalau menurut gua sama kayak film. Mungkin di HP lu bisa nonton film di HP, bisa di TV, Bisa bisa lebih fleksibel, bisa di mana aja. tapi tetap aja experience yang benar-benar ngena tuh di bioskop. Kayak gitu. Sama kayak tulisan sastra mungkin kalau secara cerita panjang gue lebih suka di buku atau materi-materi panjang enak di buku. Kalau memang cuma sepatah kalimat gitu mah masih bisa lah di HP. Cuma kan kalau karya sastra kan penulis nggak mungkin nggak buat buku yang benar-benar pengen dia sampein semua personalnya dia gitu. Nggak cuma personal sebenarnya. Pasti nyetak buku adalah salah satu achievement yang mau disampaikan. Yang pengen digapai. Untuk penulis-penulis baru apalagi. Pasti lah. Kayak anak film mau pasti pengen Film yang karyanya ada di bioskop ya kan. Karena emang itu ya udah goals gitu aja, udah goals dari awal. Kenapa lu mau masuk penulis ya? Gue pengen ngeluarin karya gue nih, mau ada bentuk fisiknya, mau dibukukan. Ya film juga sama. Tapi sastra nggak mengenai buku doang. Nah, Ya, itu. sastra juga sebenarnya juga pengen karyanya itu ada di apa namanya di bioskop juga sebenarnya. Bisa juga. Kalau sastra tuh kayak lu bisa ninggalin nama lu diingat sama orang-orang padahal lu itu udah nggak ada. Itu keren banget sih. Oh, abadi. Wah, nama lu abadi, bro. Itu kacau sih. Berarti pada intinya sebenarnya sastra dan film itu saling berkaitan lah ya. Wah, berkaitan banget. Sangat berkaitan. Banget. Jadi ini dari perspektif anak-anak film. Makasih ya. Ya, sama.